channel YouTube aku akan ngebahas tentang tips, informasi seputar kesehatan dan juga keseharian aku. Keep watching. Hai YouTube, apa kabarnya? Aku harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, fit, dan tidak kekurangan satu apapun ya. Nah, di channel YouTube aku, hari ini aku akan ngebahas tentang 3 hal wajib yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa terhindar dari coronavirus itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman dengar juga dari berita ataupun sosial media, ternyata angka coronavirus di Indonesia itu semakin meningkat dan semakin meninggi. Hal itu akan terus terjadi dan akan terus meninggi gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu pencegahan yang baik dan benar itu seperti apa ya. Karena ternyata problem dari coronavirus ini bukan cuma masalah pemerintah, tetapi partisipasi dari masyarakat harus juga ikut gitu, berperan aktif. Kenapa? Karena dengan kamu tahu pencegahan yang baik dan benar, kamu bisa melindungi diri kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, dan lingkungan kamu juga ya. Untuk menuju Indonesia bebas coronavirus itu sendiri. Nah, di channel YouTube aku ini aku akan ngebahas tentang 3 hal tersebut. Apa aja? Kamu simak ya. Yang pertama adalah pencegahan level individu ya. Dimana pencegahan level individu ini dia terdiri dari beberapa komponen ya. Komponen yang pertama adalah yaitu kamu harus sering sekali mencuci tangan atau cuci tangan sesering mungkin setelah kamu melakukan aktivitas ya. Cuci tangan yang dianjurkan yaitu dengan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik ya. Cuci tangan yang baik itu yang disarankan oleh WHO. Kamu bisa searching aja gimana cara cuci tangan yang baiknya itu. Kalau misalnya kamu berada di suatu tempat yang tidak ada tempat cuci tangannya, disinilah kamu bisa menggunakan hand sanitizer. Tetapi tetap yang direkomendasikan yang terbaik adalah dengan mencuci tangan. Yang kedua adalah jangan menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika kamu belum mencuci tangan ya. Kemudian yang ketiga adalah dilarang untuk berjabat tangan ya. Kenapa? Karena takutnya orang yang sedang menderita coronavirus ini dia tanpa sadar menyentuh mulutnya gitu saat dia batuk atau dia pilek, sehingga droplet dia menempel di tangan, dan ketika bertemu dengan kamu bersalaman dan kamu juga tanpa sadar area tangan kamu ini menyentuh daerah muka kamu atau mulut kamu ya. Itulah kenapa disarankan untuk tidak berjabat tangan ya. Yang keempat yaitu adalah hindari kontak fisik dengan orang yang sedang menderita sakit ya. Kemudian yang kelima adalah lakukan etika batuk yang benar ya. Gimana etika batuk yang benar ya? Etika batuk yang benar tidak lagi dengan menutup mulut dengan tangan ya, tetapi dengan menggunakan tisu. Kemudian tisu itu bisa kamu buang ya, jangan dipakai berulang kali tisunya. Atau jika tidak ada tisu, kamu bisa melakukan hal simpel seperti kalau kamu batuk atau bersin, kamu bisa menutup mulut dan hidung kamu dengan menggunakan siku seperti ini ya posisinya. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya kamu berpergian keluar dan kamu pulang, kamu wajib untuk mencuci semua pakaian kamu yang dari luar ya dengan sabun ya. Jangan kamu pulang pakaian kamu gantung di kamar untuk dipakai nanti lagi. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu pulang, pakaian harus segera dicuci semua pakaian ya. Kemudian komponen selanjutnya adalah sesering mungkin melakukan pembersihan dengan desinfektan pada barang-barang yang sering disentuh ya. Jadi permukaan benda mati ya. Di sini yang harus diingat adalah desinfektan itu disemprotkan pada permukaan benda mati ya. Jadi tidak pada manusianya ya. Karena desinfektan itu sendiri sangat berbahaya jika mengenai kulit bahkan atau sampai terhirup dari manusia itu sendiri. Itu adalah pencegahan level individu. Nah, yang kedua yaitu adalah pencegahan dengan meningkatkan imunitas diri dan pengendalian komorbid. Gimana sih cara meningkatkan imunitas diri? Nah, cara tergampangnya adalah yang pertama, kamu harus konsumsi makanan yang gizinya seimbang. Makanan gizi seimbang itu seperti apa gitu? Makanan gizi seimbang jelas ya, dia harus mengandung komponen yang tepat seperti protein, harus ada karbohidratnya. Protein dari mana? Protein dari daging-dagingan, bisa juga dari tempe, bisa juga dari tahu, bisa juga dari telur gitu. Karbohidrat dari mana? Karbohidrat itu dari nasi, tepung-tepungan, dari mie gitu. Terus sayur, serat, mengandung serat, vitamin, buah-buahan juga gitu, dan
lemak gitu dalam batas yang normal gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka junk food dan makanan fast food, nah itu kamu bisa kurangin atau bahkan di stop ya, karena yang terbaik adalah makanan olahan sendiri dengan bahan-bahan yang segar gitu. Kemudian kamu juga tetap harus bisa melakukan olahraga di rumah gitu. Jangan sementang olahraga di rumah lagi libur kamu malas-malasan aja, enggak ya. Karena hasil penelitian juga membuktikan bahwa ternyata olahraga itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya adalah dengan istirahat yang cukup ya. Seperti yang tadi dibilang, jangan sementang libur atau bekerja di rumah terus kamu streaming nonton film Korea contohnya sampai nggak tidur semalaman, jangan ya. Istirahat yang cukup juga membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, kamu bisa dengan meminum suplemen vitamin, itu boleh, itu juga dianjurkan. Kemudian adalah untuk tidak merokok ya. Jadi hasil dari survei di beberapa negara itu membuktikan bahwa ternyata gitu, pasien dengan perokok gitu, dengan merokok itu ternyata mudah terinfeksi dari coronavirus itu sendiri ya. Dan selanjutnya adalah pengendalian dari komorbid. Apa sih komorbid? Jadi komorbid itu adalah penyakit penyerta, contohnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau asma bronkial gitu. Jadi kalau misalnya kamu atau orang tua kamu punya penyakit komorbid kayak hipertensi atau diabetes gitu, diharapkan selama pandemi coronavirus ini kamu tetap konsumsi obat yang memang dianjurkan oleh dokter gitu untuk mengontrol sakit kamu itu sendiri gitu, atau sakit dari keluarga atau orang tua atau siapapun itu gitu ya. Kemudian pencegahan ketiga yang bisa kamu lakukan adalah pencegahan level masyarakat ya. Di sini yang agak susah kalau menurut aku ya, pencegahan level dari masyarakat ini. Kenapa? Karena di pencegahan level masyarakat ini dia ada poin yang pertama adalah kurangi kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul itu gimana sih? Kumpul-kumpul seperti nongkrong, rumpi, pokoknya ngelakuin hal-hal yang kurang ada gunanya ya di tengah pandemi coronavirus ini sendiri. Dan kalaupun misalnya kamu harus terpaksa bepergian keluar rumah atau berada di tempat ramai, kamu tetap harus memakai masker ya. Ingat, WHO dan CDC menganjurkan orang sakit maupun orang sehat tetap harus menggunakan masker ya. Untuk jenis-jenis maskernya aku pernah ngebahas juga, nanti aku taruh linknya di deskripsi box di bawah gitu. Terus tidak menyelenggarakan acara keramaian gitu ya di tengah pandemi coronavirus ini sendiri. Kemudian menunda atau jangan bepergian ke luar negeri ataupun ke daerah yang sudah menjadi transmisi lokal dari COVID-19 ini sendiri gitu. Terus jangan sementang libur terus kita berbondong-bondong pergi ke tempat wisata, itu juga hal yang dilarang ya. Jangan sampai kita pergi ke tempat yang ramai, ke tempat wisata, liburan, terus kita pulang-pulang membawa COVID di tengah keluarga kita. Jangan ya. Kemudian adalah kita diusahakan untuk mengurangi frekuensi bertamu, atau kalau boleh jangan bertamu sesering mungkin ke rumah tetangga, ke rumah keluarga, itu jangan ya. Kita stay at home aja di rumah kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa mengurangi frekuensi belanja. Itulah kenapa kita bisa membeli produk atau keperluan sehari-hari itu kita boleh nyetok gitu, tapi jangan berlebihan. Misalnya untuk 1 minggu atau 2 minggu aja, supaya kita nggak sering-sering ke pasar atau ke supermarket yang pasti di sana kita ketemu banyak orang juga ya. Kemudian selanjutnya kita menyarankan atau mencegah anak-anak untuk tidak bermain di luar ya. Sangat disarankan anak-anak, karena anak-anak itu merupakan kelompok juga yang rentan terinfeksi. Jadi disarankan untuk orang tua menjaga atau mengingatkan putra-putrinya untuk bermain di rumah saja selama pandemi coronavirus ini sendiri. Kemudian yang terakhir, itu juga disarankan oleh pemerintah untuk sementara waktu kita bisa melakukan ibadah di rumah aja gitu. Jadi itu merupakan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah diri kamu terhindar dari coronavirus. Jadi yang pertama adalah pencegahan level individu, kemudian meningkatkan imunitas diri dan pencegahan dan pengendalian komorbid. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan level masyarakat. Nah, kalau tambahan dari aku sendiri adalah kalau misalnya kamu berstatus ODP, orang dalam pengawasan, atau OTG, orang tanpa gejala ya, yang pasti 2 kriteria ini kamu sudah
ditetapkan atau didiagnosa oleh tenaga kesehatan dan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina di rumah. Di sini aku harapkan kamu benar-benar ngelakuin hal itu ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kamu melakukan pencegahan yang baik dan benar, kamu tahu kamu bisa melindungi diri kamu, keluarga kamu, lingkungan kamu juga, dan otomatis kamu juga membantu pemerintah untuk menurunkan angka infeksi coronavirus itu sendiri. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dari teman-teman semua ya. Nah, jangan lupa kamu subscribe, kamu like, dan kamu komen juga channel ini, dan kamu share ke semua sosial media yang kamu punya supaya teman-teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu tahu tentang pencegahan dari coronavirus ini sendiri ya. Jangan lupa mampir lagi ke channel aku. Terima kasih.